Sahabat-sahabat sekalian, ada 10 aturan bermedia sosial dalam Islam. Sahabat-sahabat sekalian, media sosial tentu adalah hukum yang netral secara media sosial. Artinya bisa jadi madarat kalau dibawa madarat, dipakai madarat. Bisa jadi manfaat kalau dipakai untuk kemanfaatan. Artinya dia netral pada asalnya, tapi bisa haram, bisa boleh, bahkan bisa ya dianjurkan ya kalau itu membawa kemaslahatan, dan bisa jadi hukumnya haram kalau dibawa ke madaratan. Maka tentu ada aturan-aturan yang sifatnya mengikat supaya tidak ada kemadaratan dalam bermedia sosial. Apa itu yang 10? Yang pertama adalah niatkan kebaikan. Bisa silaturahim, bisa ilmu, bisa untuk bisnis, bisa untuk ya kebutuhan sosial, ya artinya bersosial dan lain sebagainya yang sifatnya boleh. Jadi niat, luruskan dulu niatnya untuk kebaikan, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Yang nomor kedua, tidak melakukan fitnah, ghibah, suudzon, membuka aib orang lain. Tidak boleh ada status di FB, di IG, di WhatsApp atau di apapun semua perangkat media sosial yang di situ ada ghibah, ada fitnah, ada membuka aib orang lain dan lain sebagainya. Ya, jelas di surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Di situ juga ada larangan untuk suudzon, menjauhi suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian dari berburuk sangka dan lain sebagainya. Maka ya haram bergibah, memfitnah, suudzon, membuka aib orang lain dan lain sebagainya. Yang nomor ketiga, jauhi debat kusir, polemik, ya saling menghujat, saling memponis. Ya, orang NU misalnya memponis orang Persis, orang Persis memponis orang Muhammadiyah, orang Salafi, semua hal-hal yang sifatnya keagamaan yang di situ bukannya untuk diamalkan tapi diperdebatkan. Debatnya debat kusir lagi, mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Itu tidak boleh. Karena ya Nabi sudah menjanjikan ya gedung di surga di pinggir sungai yang indah bagi orang yang menjauhi perdebatan yang sifatnya debat hawa nafsu, debat kusir ya, yang di situ justru bukan kemanfaatan tapi kemadaratan. Yang nomor keempat, tidak mengumbar aurat ya, dan juga tidak membuat tulisan-tulisan yang sifatnya memancing syahwat. Itu tidak boleh. Jadi mungkin tulisan kita atau share gambar kita, share video kita, tidak boleh ada unsur pornografinya, ada kecabulan gitu ya, ada sesuatu yang ya tabu, itu tidak boleh ya. Selanjutnya nomor kelima, membatasi berkomunikasi dengan non mahram kecuali ada kebutuhan. Kalau ini lawan jenis kita dan khawatir jadi fitnah, maka hindari berkomunikasi. Tapi kalau ada kebutuhan, ini saya perlu sekali bertanya ke Ustadz, boleh. Saya perlu sekali dengan si ini untuk masalah bisnis, ya boleh. Tapi sebatas itu. Ya, kalau hal-hal yang tidak ada kebutuhan, ya secara syar'i, baik itu mungkin komunikasi silaturahim, baik itu untuk keilmuan, baik itu untuk sosial, baik itu untuk silaturahim, itu tidak boleh ya. Selanjutnya yang nomor keenam, tidak status amarah, keluh kesah dan sumpah serapah. Ya, memang manusia itu ya wa idza massahus sarra jazua, memang dasarnya berkeluh kesah. Tetapi ya jangan sampai kita nggak punya beras bikin status, suami kita nggak pulang, telat pulang bikin status gitu ya. Anak-anak misalnya matematikanya nilainya 3 misalnya, bikin status. Ini kan ada harga diri anak, harga diri suami, harga diri keluarga. Jadi tidak boleh ya tadi berkeluh kesah, apalagi sumpah serapah, apalagi amarah diluapkan. Tetangga bikin status, ada masalah dengan saudara bikin status, itu tidak baik. Selanjutnya yang ketujuh, tidak plagiat. Plagiat itu tulisan orang di aku, tulisan sendiri gitu ya. Video orang di aku, video sendiri. Kajian orang, artikel orang di aku sendiri, itu haram. Karena itu manipulasi. Man gosa falaisa minna, barang siapa yang memanipulasi maka bukan umatku, kata Nabi. Selanjutnya yang kedelapan, harus bisa memisahkan ruang publik dan ruang pribadi.
Kalau kita mau meluruskan seseorang, jangan di publik, ya, ke pribadi. Kalau kita mau mengkritik orang, ya, mau membetulkan orang, jangan di publik. Mereka punya harga diri. Ya, jangan sampai di depan publik kita salahkan, kita caci maki. Tapi lewat, ya, wafri kalau WA, lewat messenger kalau FB, gitu ya. Artinya ya lewat jalur pribadi. Selanjutnya yang ke-9, tidak memblokir akur teman, ya, sebagaimana ya sabda Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka jangan sampai kita karena nggak suka, nggak senang, kita delete, ya, kita ya diblokir dan lain sebagainya. Itu memutuskan silaturahim. Selanjutnya yang ke-10, harus tahu waktu dan tempat, ya. Jelas kata baginda Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya seseorang itu adalah yang meninggalkan hal yang sia-sia. Jangan sampai waktu sholat kita FB-an, jangan sampai waktu pengajian kita malah ya IG-an, orang lagi pada ini berjamaah, kita malah nyetel YouTube. Jadi ini tentu tidak sesuai tempat dan waktu. 10 ini mudah-mudahan jadi panduan kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermedia sosial kita selamat dunia pun selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.